Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin auliyaillah dimanapun Anda berada, ada beberapa kisah karomah yang dimiliki ulama-ulama tanah air. Mereka bahkan disebut-sebut sebagai waliullah berkat kemampuannya yang luar biasa. Seperti di Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur, dikenal sebagai wilayah yang penuh dengan kisah karomah waliullah. Adalah Kiai Macan alias Raden Demang Singoleksono yang dikisahkan memiliki banyak karomah. Salah satunya ketika ada warga kemalingan, cukup dengan menabuh kentongan kecil, maka saat itu juga si maling menyerahkan diri sekaligus membawa kembali barang curiannya. Kiai Macan juga dikenal dengan karomahnya yang menaiki sapean papa, pelepah pisang yang biasa dibuat sapi-sapian oleh anak kecil, sembari terbang saat mengambil panji-panji keraton Sumeneb yang dibawa ke Belambangan. Pulangnya beliau naik mondung hiu seorang diri. Cerita Nyai Hajah Munifah, salah satu keturunan Kiai Macan di desa Ambunten Timur. Tak hanya kisah kekeramatan Kiai Macan, ada lagi kisah karomah dua waliullah di Ambunten yang konon masih bisa terlihat hingga saat ini terhadap orang-orang tertentu, yaitu kisah karomah dua wali di Sungai Pandi, Ambunten Tengah. Pada suatu masa, sekira pertengahan tahun 1800-an, hiduplah seorang ulama besar di Ambunten bernama Kiai Raushi. Ia masih memiliki hubungan darah dengan Kiai Macan Ambunten. Beliau juga disebut masih berkerabat dengan Kiai Mahmud Aeng Panas, ayah Kiai Imam pendiri pesantren Karai Ganding. Suatu ketika Kiai Mahmud diuriatkan bertemu di kediaman Kiai Raushi yang berada di tepi Sungai Pandi yang sekarang masuk wilayah desa Ambunten Tengah. Kata Kiai Raheli yang leluhurnya memiliki hubungan kekerabatan dengan Kiai Raushi. Sesampainya di kediaman Kiai Raushi, Kiai Mahmud berkata kepada Kiai Raushi bahwa dirinya ingin makan ikan laut. Lalu Kiai Raushi bergegas mengambil jaring yang biasa digunakan para nelayan dan menghempaskannya ke halaman rumah beliau. Seketika atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaring dipenuhi oleh ikan-ikan laut yang masih hidup dan menggelepar di jaring tersebut. Akhirnya dimasaklah ikan-ikan tersebut oleh Kiai Raushi dan dihidangkan kepada Kiai Mahmud, ungkap Kiai Raheli. Setelah selesai makan, Kiai Raushi seperti yang ditirukan Kiai Raheli berkata kepada Kiai Mahmud, "Sekarang giliranmu, saudaraku." Mendengar itu, Kiai Mahmud mengambil sisa-sisa ikan bakar yang kepalanya masih menyatu dengan tulang sampai ekor, namun sudah tak ada dagingnya karena telah dimakan. Ikan bakar tersebut lalu dilempar oleh Kiai Mahmud ke Sungai Pandi yang tak jauh dari lokasi tersebut. Ajaib, ikan yang tidak berdaging itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup dan berenang di sungai. Ikan tersebut hingga saat ini dari cerita warga kadang menampakkan diri, namun tidak semua orang bisa menjumpainya di Sungai Pandi, papar Raden Imamiyah, keturunan Kiai Macan sekaligus Kiai Mahmud yang ada di Ambunten. Namun konon seperti dikatakan Imamiyah, biasanya warga atau orang yang melihatnya tidak lama hidup alias pendek umurnya. Dari dulu memang dikenal seperti itu, tapi yang namanya mati itu ya tetap dikembalikan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sudah ajalnya tutup imamiyah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tadi sekelumit kisah tentang wali Allah yang mempunyai karomah luar biasa. Semoga kita bisa memetik hikmah di baliknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.